Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, sehat Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini saya kebetulan datang ke sini Gus, lagi ada nih, lagi pada Gus. Ya, ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan ke Gus. Gus pasti tahu apa yang menjadi problem saya, karena di berbagai media itu sudah banyak muncul bahwa saat ini saya sedang ketimpa musibah lagi bersama ratusan warga di Desa Karangligar, Kecamatan Cempe Barat, Kabupaten Karawang, di mana bencana banjir kali ini sepanjang 14 tahun sejarah di Karangligar berturut-turut dari 2007 ini yang sangat besar Gus, sampai rumah-rumah kami hanya tinggal atap. Kami menjadi stres, kami menjadi ya perasaan galau yang macam-macam lah Gus. Kita datang ke sini ingin mencoba kepada Gus, apa sih yang harus membuat batin hati kami tenang Gus menghadapi musibah banjir yang luar biasa dahsyat. Dan alhamdulillah sekarang sudah surut, tetapi melihat kondisi seluruh rumah-rumah kami seperti terkena tsunami dengan lumpur yang sampai 5 cm dan seluruh perabotan rumah tangga hancur, lebur, dan bahkan berantakan, sampai banyak rumah jebol, ada yang roboh dan macam-macam Gus. Mohon petunjuknya Gus, arahannya harus seperti apa kami menghadapi musibah yang luar biasa dahsyat ini. Dan ini bukan yang pertama kali, ini yang ke-14 tahun, dan bahkan di bulan Februari ini adalah yang ketiga. 2 diantaranya adalah banjir yang cukup sangat besar. 1 minggu sebelumnya banjir datang sampai nyaris menenggelamkan rumah-rumah kami. Banjir kedua juga lebih dari itu. Itu Gus. Kamu tahu ya informasi ini? Tahu, ini korban. Korban yang rumahnya itu sampai genting. Saya pernah ke remaja beliau pada saat banjir itu. Kita datang, sampai ada banyak warga yang lupa rumahnya di mana. Karena memang air sudah saya bareng sama Pak Bino, nyaris menenggelamkan. Kalau binatang ternak udah sebagian besar mati. Dan banyak kendaraan sepeda motor yang tak terlihat Gus, karena tertimbun oleh air, tidak bisa diselamatkan. Ya Allah, ya Allah. Nah begini ya, saya memang dengar kaitan masalah banjir itu. Dan kita tahu Kabupaten Karawang ini mungkin bukan cuma di Karawang saja ya. Ya. Kemarin saya dengar informasi juga katanya sampai di Bekasi. Bekasi jebol. Bekasi, Subang, Subang juga ya. iya. Oh iya. Kopinya tanpa gula Pak Bino. Oh ya udah. Di Bekasi. Tapi alhamdulillah ini dikasih kopi nggak banjir ya. Ayo mangga. Tapi keluarga gimana? Masih di rumah atau kemarin di? Keluarga, pokoknya istri, anak-anak masih di tempat pengungsian. Di mana kita ngungsi itu menyebar di saudara-saudara yang terdekat, yang lebih aman bagus. Karena kalau kita di satu tempat kan di tenda, kan ini lagi pandemi COVID. Oh iya betul. Khawatir dengan penumpukan orang itu juga akan melanggar prokes gitu loh. Kalau lihat kondisi-kondisi seperti ini sekarang ini sebenarnya kita harus bisa ngambil pelajaran, ngambil hikmah dari peristiwa yang terjadi. Allah itu sangat suka ketika hambanya itu mendekatkan diri kepada Allah, menangis, merintih kepada Allah. Allah itu sangat bahagia. Kita memang harus bersabar dengan kondisi yang ada saat ini. Musibah yang terjadi saat ini, yang pertama kita harus sabar. Yang kedua, ini adalah kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah. Gus, sebentar Gus. Kalau bicara tentang sabar Gus,
Ini kan udah ke-14 tahun, Gus. Betul, Dan setiap tahun kan bukan sekali dua kali terjadi, betul. bahkan belasan kali. Ini sabar kami harus seperti apa sih, Gus? Gitu. Jadi menyikapi sabar itu begini, bukan hanya kita mengucapkan. Kadang orang bisa saja ngomong kamu yang sabar, kamu Ya. yang sabar. Paling mudah kalau diucapkan ya, Gus ya. Betul. Tapi sabar yang sesungguhnya bukan hanya seperti itu. Sabar itu dengan adanya peristiwa yang terjadi pada diri kita menjadikan sabab kita semakin dekat dengan Allah. Kembali yang tadi saya ceritakan yang pertama, Allah itu sangat suka ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah. merintih, memohon, karena disitulah wujud kita adalah seorang hamba. Kadang kita itu menyebutkan seorang hamba gampang, Ya. tapi sebenarnya tidak semudah itu juga. Gus, ada juga istilah nih, bener atau enggak sih? Sabar juga ada batasnya. Itu bener nggak, Gus? Sebenarnya kalau menurut saya sabar tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar ya selamanya kita harus sabar. Berarti seperti tidak ada batasnya banjir Karangligar sampai kapan? Tidak Gus, ya? juga. Tidak juga. Kadang manusia itu kembali yang tadi bahwa Allah sangat suka ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah. Yang terjadi di diri kita nih, ya bukan yang terkena musibah saja, termasuk kita juga sama. Kadang ketika kita hidupnya susah, kita masih mampu menyikapi hidup susah, yaitu dengan apa? Ketika susah banyak orang mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Tapi ketika orang senang sedikit, kadang lupa sama Allah. Baru bahagia sebentar, lupa dengan Allah. Ini yang terjadi kebanyakan. Iya. Sedangkan Allah dasarnya ini ya, Allah suka ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu Allah sangat suka dengan hal itu. Yang dikhawatirkan jangan sampai naudzubillah ini. Oh, hambaku yang satu ini kalau susah ingat Allah, kalau senang lupa. Diuji lagi dengan kesusahan ingat Allah, baru dikasih kesenangan sedikit lupa lagi dengan Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau sampai akhirnya disestempel sama Allah, ya sudah biar kamu ingat Allah terus. Jangan-jangan bahaya. kami juga yang di Karangligar Sebenarnya tidak. diberi Ya. susah terus dengan bencana. Kalau dikasih senang, takut nggak kuat kali ya, Gus? Ya kita berharap jangan seperti itu. Iya. Jangan sampai stempel itu ada. Maka kebalikan Jadi bisa dari itu. senyum di sini, Gus. Saya, Gus. Kebalikan dari itu apa? La in syakartum la azidanakum. Oh, hambaku yang satu ini kalau dapat kenikmatan, oh dia bersyukur sama Allah. Ya. Dikasih lagi kenikmatan sama Allah. Oh, tambah syukurnya ditambah lagi dan selalu seperti itu. Jadi begini. Dengan adanya musibah seperti ini, itu adalah kita diundang oleh Allah untuk semakin dekat dengan Allah. Sebenarnya kalau kita diundang sama bupati saja, kadang merasa bangga. Seneng. Diundang sama Pak Gubernur, oh bangga. Diundang sama Presiden, lebih bangga lagi. Ini yang mengundang kita adalah Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta ini, mengundang kita untuk dekat dengan Allah. Diundang. Jadi berarti kami harusnya senang dong, Gus ya? Karena diundang Di Allah balik tiap itu, tahun itu. Di balik musibah ini, ada kesempatan yang Allah buka, peluang yang Allah buka begitu besar untuk kita bisa menjadi kekasih Allah. Kalau sudah kita menjadi kekasih Allah, apapun yang kita harapkan akan dikabulkan sama Allah. Saat ini berarti Allah bukakan pintu. Wahai hambaku, ayo kembali kepadaku. Semua kembali kepadaku. Kadang kita itu sering nggak merasakan. Contoh begini. Siapa yang menyakiti hatinya orang muslim sama seperti orang yang menghancurkan Ka'bah 70 kali. Kita kadang nggak merasakan, sering ngegosipin orang, sering membuka aib orang, sering menjatuhkan orang lain tanpa kita sadari hal itu. Dengan seperti ini, kita tidak tahu juga orang yang kita sakiti ini itu kekasih Allah atau tidak. Kan kita tidak tahu hati orang nih. Kita tahu ya kita sama manusia biasa. Tapi ada orang-orang yang dipilih Allah dan dia menjadi kekasih Allah. Yang lebih bahaya lagi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti hati kekasihku,
Siapa yang menyakiti, melukai walinya Allah, kekasih Allah, maka aku kibarkan bendera peperangan dengannya, kata Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang kita hujat, kita tidak tahu dia kekasih Allah atau bukan. Ini yang terjadi zaman sekarang. Orang kita itu gampang melukain orang, gampang nyakitin orang. Apalagi zaman sekarang dengan handphone itu, gampang nulis status yang tanpa kita sadari. Nulis status apa menjadikan sabab kita memperoleh dosa ribuan orang yang harus kita tanggung dosanya. Contoh, ada orang nulis status buka aibnya orang, yang baca 1.000 orang. Akhirnya 1.000 orang itu bermaksiat gara-gara kita. Akhirnya dosa 1.000 orang itu merucutnya kembalinya ke siapa? Ke kita. Itu menjadi dosa besar ya? Dosa besar. Maka dari itu, ini saatnya kita mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi. Kalau pada saat bencana karena stresnya, karena jengkelnya Gus, kita misalnya menggunakan ponsel kita di medsos, maki-maki orang, maki-maki pemerintah misalnya, itu juga nggak boleh. Tetap kita itu dalam kondisi seperti ini, apalagi yang memperoleh yang sedang menghadapi musibah ya. Di sini kita tidak butuh nyalahin orang lain. Saat ini yang kita butuhkan adalah solusi. Apa dengan kita nyalahkan orang lain, akhirnya masalah kita selesai? Belum tentu juga. Tapi yang kita butuhkan bukan nyalahkan orang lain. Yuk kita berpikir bersama agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kan itu yang dibutuhkan. Kayak Bapak sekarang terjadi Kalang Ligar. Berarti dalam tahun ini berapa kali? 14 tahun ke 14. 14 tahun. 14 tahun. Tahun Dalam ke-14. Februari 3 kali. Februari 3 kali. 3 kali. Nah, setiap tahun itu bisa berkali-kali, bahkan belasan kali, Gus. Nah itu. Maka dari itu yang kita pikirkan bagaimana kita cari solusi agar bencana ini tidak terjadi lagi. Solusi ini bukan hanya secara solusi secara Fisik, fisik aja diperbaikin. Tetap yang paling utama itu ya diperbaiki. Yang kedua yaitu pendekatan diri kita kepada Allah. Hati kita juga diperbaiki ya, Gus. Harus seperti itu. Kemudian untuk bisa kita menenangkan hati. Allah itu menciptakan manusia. Tahu seluruh kelemahan manusia itu. Karena manusia ciptaan Allah. Sehingga apa yang bikin manusia itu bahagia, Allah pun tahu. Sedangkan kunci agar manusia bahagia, Allah sudah kasih tahu. Agar manusia itu hidupnya tenang, Allah sudah kasih tahu kuncinya. Salah satunya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan kita ingat kepada Allah, itu yang membuat hati kita tenang. Banyak orang kepingin memperoleh ketenangan, mengeluarkan kocek uang yang banyak, pengen jalan-jalan kemana, dia pengen happy, pengen tenang, pengen bahagia, butuh biaya mahal. Padahal Allah sudah kasih kunci. Kalau kamu kepingin bahagia, kepingin hatinya tenang, tidak pakai modal, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Allah. Itu kunci yang membuat hati kita menjadi tenang. Oh, nyatanya nggak begitu. Berarti ada yang salah di kita. Kenapa kok kita sudah berzikir kepada Allah, hati kita masih nggak tenang? Ada masalah di sini. Yang terjadi kadang begini. Semua yang terjadi, semua yang kita peroleh, hakikatnya semua dari Allah. Kita pintar, hakikatnya dari Allah. Kita dapat rezeki, hakikatnya dari Allah. Kita bahagia dari Allah, kita sehat dari Allah. Apapun yang terjadi dari kita, semua hakikatnya dari Allah. Tapi sampainya kepada kita itu melalui orang lain. Mau bicara apa? Pintar. Pintar hakikatnya dari Allah, tapi yang menjadikan diri kita pintar siapa? Orang lain. Ada guru yang mengajarkan kita sehingga kita menjadi pintar. Rizki hakikatnya dari Allah, tapi sampainya medianya, sampainya kepada kita yaitu dari orang lain. Bahkan bahagia pun kita dari orang lain. Coba kita menjadi orang yang kaya raya nih, ibarat konglomerat nomor 1 sudah kita orang yang paling kaya. Tapi semua orang sudah mati semua, tinggal kita doang sendirian. Apa kita bisa bahagia?
Yang ada kita bingung, Takut malah malah takut. sendirian itu. Berarti bahagia itu kita butuh orang lain. Sehingga semakin banyak kita menyakiti orang lain, melukai orang lain, semakin banyak pintu kebahagiaan itu yang kita tutup. Semakin banyak kita menyakiti orang lain, semakin banyak pintu rezeki yang kita tutup. Nah, Gus, di tengah suasana stres saat bencana yang terus terulang, Gus, cara paling efektif gitu, proses menuju kita mampu bersyukur kepada Allah, menikmati apapun yang diberikan Allah, itu seperti apa, Gus, kira-kira? Yang pertama, kita jangan memandang orang yang di atas kita. Lihatlah orang yang di bawah kita. Kita bersyukur kepada Allah walaupun dengan kondisi begini. Karena syukur ini kadang orang pun gampang mengucapkan, ayo kita bersyukur Ya, kepada Allah. paling mudah. Apa itu makna syukur yang sesungguhnya? Ma'andal hamd al-thana'u bil lisan ma'a jamil al-ikhtiyar. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah dengan kita melakukan perbuatan yang baik. Kemudian fi'lun yunbi'u an ta'dimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman al-hamid ghairi. Perbuatan yang mendorong kita berbuat baik kepada Allah dengan penuh pengagungan kepada Allah. Ya, Entah kita dalam kondisi apapun. senang ataupun tidak, kita tetap bersyukur kepada Allah. Senang atau tidak sebenarnya kita yang ukur, nggak bisa diukur sama orang lain. Karena ada di hati. Ada di diri kita. Belum tentu misalkan, oh saya kalau punya mobil mewah kita bahagia. Belum Kita tentu. kalau melihat begitu kayaknya ya, padahal kalau kita jadi itu belum tentu. Iya. Syukur ini muncul dari diri kita untuk mengagungkan Allah Ta'ala, entah kita lagi bahagia ataupun tidak. Ini tidak ngaruh sebenarnya syukur itu. Jadi syukur itu bukan cuma ketika dapat nikmat doang terus alhamdulillah gitu. Enggak. Kondisi apapun, karena kita tidak sadari di balik musibah yang kita peroleh, seakan-akan itu adalah musibah yang kita peroleh, ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hanya melihatnya satu sudut itu, maka seakan-akan kita menderita, orang yang paling menderita. Iya. Padahal di balik itu ada kebahagiaan. Kalau kita nyari kebahagiaan apa yang kita peroleh, pasti ada di situ. Mungkin kita akhirnya yang tadinya dengan tetangga saling acuh, cuek, Ya. dengan adanya seperti ini akhirnya satu desa ini bisa Jadi kompak. semua. Jadi solid. Iya, itu bisa terjadi. Padahal selama ini belum tentu saya kenal tetangga yang sebelah sana, saya belum tentu Iya. kenal. Dengan adanya musibah ini jadi saling kenal, saling bahu membahu, saling membantu. Ini ada kebahagiaan yang Allah berikan. Tadinya nggak dapat mie instan gratis, ada yang instan kasih. Tapi memang gini, saya melihat Beras. di tempat musibah ini ada kebersamaan. Ya. Ada kebersamaan yang sebelumnya tidak bersama, sekarang ada. Ya bersama-sama banjir, bersama-sama ngungsi. Jadi Kebersamaan. ada kebersamaan, bersama-sama ngungsi. Terus gini Gus, saya mau tanya juga, bagaimana sikap kami nih, orang yang tidak terkena musibah? Karena saya sering kali turun ke sana itu ada banyak tipikal. Pertama, ada yang dia kaya, dia mampu, secara ekonomi dia mampu, artinya ada kemampuan lah sebetulnya secara ekonomi, tenaga dan pikiran, tetapi memilih untuk diam. Artinya tidak melakukan apa-apa. Iya. Satu. Yang kedua, ada juga yang datang ke tempat musibah itu selfie. Hanya jadi objek wisata. Betul. Banyak banget tuh. Yang ada sampai ada maksa. Kebetulan kami ada perahu juga. Ada yang berani sewa loh. Sok, saya bayar katanya sampai 500.000. Keliling-keliling aja katanya. Tapi kita nggak pernah penuhi itu. Saya tanya mau ngapain? Saya mau foto katanya, mau selfie di tempat musibah. Nah, ini bagaimana? Bukan jika itu terjadi, itu sudah terjadi. Iya. Menurutnya seperti apa? Kalau kita itu lebih baik begini. Kira-kira Allah takdirkan di dunia ini orangnya baik semua. Kira-kira Allah kalau nakdirkan manusia begitu bisa nggak? Surga penuh dong. Bisa saja Allah takdirkan Iya. manusia di dunia ini jadi orang baik Iya. semua. Neraka Jadi kosong. orang soleh semua. Bisa kan Allah Ya, takdirkan bisa. begitu kan? Ya,
Allah takdirkan manusia di dunia ini jahat semua, bisa. Bisa. Tapi kadang Allah takdirkan ada yang kita lihat yang seakan-akan itu kurang pas perbuatannya. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Itu jadikan pelajaran untuk diri kita. Untuk mendidik kita sendiri. Pendidik kita, oh ternyata kalau bersikap seperti itu tidak baik. Bahkan kadang kayak tadi nih, ini kita lagi menderita kena musibah, kok dia cuma senang-senang Selfie. Betul, doang, Gus. Nah, itu kan? banyak, Gus. Contoh Gus, kita kan lagi coba ngurus tetangga, ngurus saudara, gimana mereka selamat atau belum terevakuasi dengan mobile kendaraan yang harus keluar masuk. Tiba-tiba dimacetkan oleh kondisi orang-orang yang menurut kami sih nggak penting. Ngapain cuma datang selfie, hahaha, kan sama aja dengan tertawa di atas penderitaan gitu. Kita dengan melihat seperti itu jadikan pelajaran buat kita. Jangan sampai kita berbuat seperti itu. Ya. Karena justru dengan sikap yang seperti itu melukai hati orang-orang yang Itu ada termasuk di sekeliling zolim nggak? kita. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian Nah, itu termasuk nggak? Berarti masuk jolim dong, Gus. ya masuk juga. Ini juga ya. Itu masuk zolim. Kita itu bukan pada tempatnya. Iya. Dalam kondisi orang banyak kena musibah, kok dia cuman justru memanfaatkan momen musibah Iya. itu termasuk zalim. Itu Ada tidak. ada juga begini, Gus. Ini terjadi di lapangan. Dia datang nggak bawa apa-apa, bawa kamera doang. Begitu sampai di lokasi banjir itu kan banyak tuh bantuan, ada mie, ada batu. Lalu kemudian dia pinjemin 1 dus. Terus dikasihin ke siapa gitu ya, foto, udah gitu dipoto, balikin lagi tuh mie-nya. Oh, Itu banyak. Ya Pak Alvino. Sebutnya ya pencitraan. Apa itu ya? Itu banyak, Gus. Kita Ya Allah. menyaksikan banyak itu di lapangan. emang gitu ya. Kondisi yang begitu tuh banyak. Iya. Ada orang yang sedang menangis dengan kondisi yang seperti itu. Ada yang memanfaatkan momen, entah bahasanya apa tadi, pencitraan atau ada. Tapi kita Itu jaga bukan diri kita. pencitraan, Gus. Apa tuh? Memanipulasi dirinya sendiri. Sampai yang menerimanya, karena yang menerimanya itu sebetulnya korban, Ya. kan udah dikasih ini foto, Iya. udah gitu diambil lagi, itu yang mau nerimanya melawan kayak gitu. Itu gimana kalau gitu? Itu ada, saya lihat Jangan. sendiri itu. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi kita juga tidak perlu juga terus mengejudge ini orang tidak baik, ini tidak boleh. Yang penting lebih banyak kita ambil hikmah dan itu dijadikan pelajaran buat diri kita. Hal-hal yang terjadi di diri kita, peristiwa yang kita alami, apapun yang kita lihat, itu jadikan pelajaran buat diri kita. Atau bisa juga gini, Bu. Dia lupa waktu memberikan bantuan, didokumentasikan. Akhirnya begitu dia ingat, oh iya ingat nih belum didokumentasikan. Ya udah yang lain aja dipinjam dulu. Iya. Bisa aja gitu kali ya, Gus. Tapi Yang- ada yang- juga Gus pengalaman yang lain, Gus, mohon maaf. Ini kan ada nasi kotak. Nasi kotak itu jumlahnya kalau nggak salah dia kirim itu 60 apa berapa, 60. Terus dia bawa rombongan itu sekitar 20 orang. Heeh. Nah, sampai di lokasi, ini jangan dulu bagiin katanya. Kita makan dulu bareng-bareng. Ya, yang 20 yang makan dulu, yang sini. Itu juga kayak gitu. Itu saya juga melihat itu. Ya Allah. Itu ya tetap kalau hal-hal yang begitu yang kita lihat ya itu tidak tepat. Ya. Hal-hal begitu tidak tepat dan jangan sampai kita melakukan seperti itu. Tapi kembali ke diri kita. Kita dalam melihat sesuatu itu tidak boleh untuk langsung ngejudge bahwa itu tidak baik. Kenapa? Kadang begini. Ini disebut dolim ya. Dolim kadang sepintas orang lihat yang namanya dolim itu cuma nyakitin orang lain doang. Padahal kita dolim kepada diri kita tuh sering. Contoh, mata ini fungsinya melihat. Maka jangan difungsikan ke yang lain. Karena bukan tugasnya mata. Contoh, mata digunakan untuk menilai. Itu salah. Nilai itu fakta. Telinga fungsinya untuk mendengar. Jangan dijadikan telinga untuk menilai. Nilai itu harus dengan fakta. Kita melihat sesuatu, kita baru melihat nih, langsung muncul penilaian. Ini orang tidak baik. Atau baru dengar kabar yang belum tentu itu kebenarannya bagaimana.
langsung kita menilai bahwa itu orang tidak baik. Ini kita zalim kepada diri kita. Karena menggunakan mata dan telinga tidak pada fungsinya, yaitu untuk menilai orang lain. Padahal kita sendiri sama. Kita itu tidak percaya dengan penilaian mata dan telinga kita ketika untuk kepentingan pribadi. Benar nggak kira-kira? Iya. Contoh, saya kasih gambaran. Ini bicaranya kepentingan pribadi ya. Kamu nih punya duit, lagi punya cita-cita kepengin beli motor. Saya cerita, saya punya motor, bagus banget motornya. Tidak pernah kena banjir, tidak pernah nabrak, kilometernya sedikit. Dan motor ini rupanya luar biasa, istimewa nih motor. Apa percaya dengan omongan saya? Padahal kamu juga lihat motornya, masih kinyis-kinyis, masih bagus. Nyatanya tidak percaya dengan omongan saya dan dengan pandangan mata itu, melihat motor bagus. Buktinya apa? Gus pinjam kuncinya tuh, Gus. Nyalain motornya, didengerin mesinnya, dicek dulu sampai fakta itu membuktikan bahwa motor itu bagus. Berarti kita tidak percaya dengan penilaian mata dan telinga ketika untuk kepentingan pribadi. Kenapa ketika disandarkan kepada orang lain kita langsung percaya? Disitulah zalimnya diri kita kepada mata dan telinga kita. Maka ketika kita melihat hal-hal seperti itu tadi, ada orang selfie, sudah kita husnudzon, mungkin dia lagi kepengen laporan kemana. Mungkin kalau misalkan tadi bantuan ada yang cuman minjem doang, barangkali dia laporan di wilayah sini lagi butuh bantuan. Udah kita mandangnya yang positif, karena orang itu kalau suudzon sama orang itu bagaikan orang naruh kotoran ayam di ujung hidung. Jadi orang satu desa pakai parfum, ya baunya kotoran ayam. Segala sesuatu yang dia lihat pasti dianggap negatif. Tapi kalau orang dasarnya hatinya bersih, penuh dengan husnudzon, itu bagaikan orang naruh parfum di ujung hidung. Orang satu desa nggak pernah mandi, baunya tetap wangi. Dasarnya orang suudzon. Orang punya penyakit hati nih, suudzon. Kita lagi duduk bareng-bareng, misal siang-siang, lagi duduk di mana, tahu-tahu ada anak muda jalan pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, adzan zuhur mau berangkat ke masjid. Dasarnya kita itu punya hati yang suudzon. Apa yang terjadi? Dasar tuh anak muda sok suci, biar kelihatan ahli ibadah. Ih, pamer dia mah. Lu dia yang mau ibadah kok kita yang padahal iya kita duduk nggak ikut sholat juga, nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain kok dia yang mau berbuat baik dianggap salah. Ini karena cara memandang sesuatu dengan suudzon, dengan buruk sangka. Jangan kita kotori hati kita dengan melihat hal-hal seperti itu dan muncul di hati kita, akhirnya jadi penyakit hati kita. Intinya dengan musibah ini yang terjadi, ini adalah peluang besar, kesempatan besar yang Allah bukakan buat kita agar kita semakin dekat dengan Allah. Jadi Sehingga kesimpulannya ya Gus, banjir yang hebat membawa berbagai kotoran sampai lumpur. Jangan sampai membuat hati kita pun berlumpur oleh kotoran-kotoran. Betul sekali. Sepakat. Jangan sampai sudah tertimpa musibah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Dengan musibah ini Allah mudah saja. Kalau Allah mentakdirkan tidak akan terjadi banjir lagi, Allah bisa. Tinggal bagaimana mau tidak kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah jadi kekasih Allah, kalau kita sudah menjadi orang yang dicintai Allah, Allah akan menjaga diri kita sepenuhnya. Bahkan tidak hanya Allah menjaga kita di dunia, tapi Allah pun akan menjaga dan menyelamatkan kita sampai kelak nanti kita. Amin ya Allah ya Allah. Menghadap Allah Subhanahu wa Jadi ta'ala. adem nih Gus. Gimana Pak Bino? Dia adem, terus ada kopi, minum kopi. Oh iya, mangga. Iya. Ayo Malah silakan. saya yang nawarin ya Gus ya. Aduh, mohon maaf Gus. Malu Kalau Gus. Korban banjir mah. Aduh. Ayo silakan. Aduh. Ini ada kacang nih. Iya Gus ya Gus. Punten. Tapi kemarin sudah makan belum? Alhamdulillah Gus. Kalau makan mah selalu dikasih sama Abu dan teman-teman.
Oh ini, pada Saya hanya mendistribusikan. Kami hanya karena bantuan itu datangnya banyak dari para donatur. Kita bikin dapur umum. Kemudian kita bikin sehari itu antara 400 sampai 600 bungkus kita distribusikan ke banyak tempat termasuk Itu selama banjir itu kan selama banjir. bahkan sekarang pasca ya udah dari kemarin sore udah surut dan semua warga sibuk membersihkan rumah. Itu kalau yang dibutuhkan bantuan itu kan makan yang sudah siap makan. Siap makan. Oh, langsung makan. Jadi nggak dalam bentuk yang harus dimasak karena apa? Nggak ada Ya seluruh alat-alat. peralatan kan Nggak ada. iya ya. Kan udah Setelah banjir ya. Nggak ada Iya. apa-apa. jadi untuk sementara mah kami masih disuapin Gus. Kita Tapi itu- bersyukurlah masih banyak. Nah, yang itu bantu. gimana? Jadi telepon orang-orang atau orang-orang dengan sendirinya pada datang Kayaknya ngasih sih bantuan? kita telepon nggak, mereka telepon ke kita biasanya karena udah ini ya, ini udah 14 kali dan kita setiap tahun juga kita bikin dapur gitu. Jadi udah pada tahu. Karena kita sering mengungkapkan kondisi fakta di lapangan banjir Gus di medsos sehingga orang-orang kan membaca itu dan mereka-mereka yang jiwa sosialnya luar biasa akhirnya dengan sendirinya mereka datang memberikan bantuan. Kan tadinya ada yang membantu beras, membantu telur, membantu Iya. mie. Ya akhirnya kami coba cari orang ini kira-kira siapa yang bisa memasak sehingga kami menerima udah siap makan aja deh. Nah, kebetulan Kebetulan di kita Bang Septian dan ada kawan-kawan tim menyediakan kita itu. lengkap, alhamdulillah, termasuk distribusinya juga insya Allah rapih sampai ke ujung karena itu kan untuk mencapai ujung itu ngelewatin banjir gitu. Jadi kita Ini siapin ngirimnya pakai apa? perahu. Oh, pakai perahu. Kita siapin perahu agar ini sampai ke korban yang dimaksud gitu. Kemudian kita juga hitung juga di sana ada berapa warga yang makanya jumlahnya nggak tetap Tapi itu dari yang Kang Abu distribusikan itu. ya. Itu tercukupi atau sebenarnya masih kurang? Masih kurang, Masih jauh sangat lah, jauh, masih jauh sangat lah, jauh. jauh, Masih sangat jauh. sangat jauh. Itu semoga nggak seberapa. ini- Apa yang kita upayakan itu nggak seberapa dibanding kebutuhan. Kebutuhan itu luar biasa. Karena satu RT aja udah rata-rata di atas 500 penduduk. Ya, memang kita juga bersyukur banyak sekali saudara-saudara kita yang bantu. Walaupun memang kadang-kadang ini juga ini yang bantu juga harus melihat apa yang paling diperlukan. Jadi juga jangan ini juga karena banyak misalnya kantor desa dan lain ada bantuan mie misalnya itu nggak langsung dibagikan. Bukan itu mau dimiliki oleh mereka, tidak. Saya tahu persis. Karena tidak tepat kalau dibagikan saat banjir. Orang mau masak mie di mana? Oh iya. Alat ini nanti Nggak bisa biasanya masak, ya? dibagikannya Selain itu dia juga pada setelah saat turun. banjir sedang berlangsung, kan warganya berpencar. Gus. Ya, Jadi kita nggak tahu dia posisi ada di mana. Berapa. jadi kita kirim makan juga biasanya ke tempat pengungsian atau ke tempat yang terisolir yang mereka bertahan untuk tidak ngungsi. Nah, memang banyak bantuan masih banyak Gus yang belum didistribusikan. Saya lihat di beberapa pos gitu. Yaitu tadi husnuzonnya karena memang kalau dibagikan juga percuma sebetulnya, alat masak gak ada, posisinya banjir, mau masak di mana. Ya, yang jelas sih semoga begini. Kalau tadi bantuan berupa makanan Makan. yang Cuma- langsung bisa karena itu dimakan, yang ya. karena itu yang di ini yang diperlukan. Semoga juga kita berharap kepada Allah, Allah akan bukakan hati-hati orang yang memiliki Amin, amin. harta lebih, karena bukan cuman saat itu saja ketika Iya. terjadi Iya, banjir. betul. Yang jelas usai banjir nih, mungkin tadi ada yang kompornya hilang, Nah, ke betul. bawah Rusak. banjir, ya. Kemudian ada yang mungkin tempat tidurnya kerendam air, akhirnya nggak bisa digunakan. Kita berharap juga agar supaya nanti orang-orang yang punya harta lebih itu ikut membantu Betul. pasca banjir itu tadi. Iya. Bukan ketika banjir saja, habis itu udah nggak banjir selesai, enggak. Tapi setelah banjir pun masih Betul. bisa keluar bantuan untuk mengembalikan supaya masyarakat itu bisa hidup dengan normal lagi. Apa fasilitas rumah tangga sudah Pak Pino saja kursinya itu ke bawah hampir 200 meter dan itu diketahui setelah turun. Langsung. Loh, ini kursi saya dari sini gitu. Itu belum lagi kulkas entah di mana, TV entah di mana. Apalagi yang barang-barang yang sifatnya plastik itu kan udah
udah kabur dari rumah Enteng lah. banget kan Udah. air ya. Dari rumah. Ditambah kita melihat juga di sana sekarang ini udah mulai surut, kita melihat banyak sekali bangkai-bangkai yang binatang. Bahkan di saya masjid itu Gus, itu Al-Quran sekarang udah berselimut lumpur. Sound system juga udah sama, semuanya berselimut lumpur. Bahkan yang kami harapkan ada relawan lain yang memang concern untuk membersihkan sarana ibadah, Ya. dari mulai masjid, musola, majelis taklim, madrasah gitu Gus. Karena kenapa? Kami warga itu sama-sama fokus di rumah masing-masing untuk membersihkan, dan itu rata-rata paling cepat 3 hari, paling lama 5 hari. Ya, Baru bisa kendala selesai. terbesarnya ketersediaan air bersih. Ya. Dan air bersih juga. Ketersediaan air bersih untuk membersihkan Ya. itu sulitnya karena mesin air rata-rata rusak. Ya. Oh, Nah, iya, satu kerendam, itu iya. kerendam. Terus kemudian juga selain mesin air, alat untuk membersihnya. Makanya memang kami kemarin nurunin 2 alat mesin steam. Oh iya. Karena itu irit air, terus dia cepat. Nah, saat ini yang diperlukan tuh itu. Jadi untuk satu mesin air itu satu hari bisa 5 sampai 6 rumah. Satu hari. Itu kalau pakai mesin. Tapi kalau manual bawa air tadi itu satu hari 3 hari satu rumah. Iya. Yang dibutuhkan warga pasca banjir itu ya satu, makan, siap makan, terus air minum, air bersih, sama alat-alat pembersih. Itu sebenarnya yang paling sangat Obat. dibutuhkan. Tambah obat. Obat Tambah gatal. obat, mungkin kalau misalkan ada pengobatan gratis kan, pada saat sekarang tuh nggak bisa misalkan diarahkan ke satu tempat, kecuali kalau door to door. Nah ini kalau misalkan diarahkan satu tempat, itu hanya bisa ya paling cepat tadi 3 hari setelahnya atau 5 hari setelahnya baru masyarakat bisa concern untuk ada bisa diajak di satu titik kumpul. Kondisinya seperti itu. Tapi ya coba nanti kita bareng nemuin teman-teman, kemudian ya kita coba ajak orang-orang yang punya harta lebih Amin. untuk bisa memberi bantuan entah berupa apapun, Ya. tapi yang paling utama yang tadi Ya. disebutkan, apalagi itu tadi saya dengar ada Al-Quran yang sudah berselimut lumpur, Ya. kemudian sound system di masjid berselimut lumpur Ya, juga ya. gitu ya. Ini memang sangat memprihatinkan. Ya semoga kita berharap kepada Allah, Allah akan bukakan hati-hati orang-orang Amin, yang punya amin. harta lebih itu untuk membantu Amin. korban banjir. Yang jelas bukan hanya saat banjir saja. Ya. Pasca banjir ini malah justru kita pun harus perhatikan. Karena memang saya sendiri kalau melihat orang ketika usai banjir, itu buat bersih-bersihnya memang luar biasa. Ya. Bersihin lumpur, belum temboknya yang akhirnya habis kerendam air. Betul. dan Lumpurnya sebagainya. sekitar 5 cm. Udah mah lumpur itu juga lengket, Gus. Kayak apa ya? Kayak lem gitu. Kalau misalkan kita telat aja untuk mengusir lumpur, itu udah harus dengan tenaga ekstra gitu. Nah, ditambah yang terbayang itu tadi di peralatan elektronik, rumah tangga lainnya kayak kompor segala macam. Kenapa nggak bisa? Karena kalau semuanya nggak dibuka, dibersihkan total, dan kemudian dijemur, dikeringkan, baru insya Allah ada harapan untuk bisa kembali kepakai. Nah, kalau rusak ya berarti ya selesai. Dan rata-rata Gus di perkampungan kayak seperti Kadangdiga, orang kan punya TV, punya kulkas lain-lain kan jarang-jarang nonton Gus. Oh iya ya. Iya. Itu ada Jadi- toleransi nggak? Ya entahlah boro-boro gitu Gus, saya pernah lah. Ya mungkin kalau boleh dibilang sujon menurut Gus. Di tengah banjir, warga lagi sibuk bagaimana cara menyelamatkan diri. Namanya Bang Keliling Gus, nagih Gus. Bang Emok. Oh masih Ya gitu. Bang Emok Gus, saya kan sempat marah-marah Gus. Kalau bahasa Karawang mah, ari maneh teh meniteng-tengen, tidak punya rasa kemanusiaan. Ya Gus, kira-kira salah nggak Gus kayak gitu Gus?
Ya, ini aturannya harus bisa tahu kondisi lah. Masa Iya, harus toleran gitu iya, loh. lagi kerendam Oh. air ditagih ya. Ya jangan begitulah. Itulah Gus gambaran bagaimana sih penderitaan, makanya kenapa sih warga merasa apa ya, sebenarnya kalau begitu air datang karena saking seringnya Gus, karena sudah 14 tahun dan setiap tahun tidak sekali, ketika menghadapi datang air teh ya tidak sepanik orang yang barulah mengalami. Oh iya. Cuma kalau penderitaan ya panjang Gus, dan itulah problemnya tadi sudah saya sampaikan Ya coba nanti ya. ke depan kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Ingat Allah, dekatkan diri kepada Allah, jalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang ditinggalkan. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, semoga Allah akan hentikan ini semua. Amin. Ini ada ide juga Gus, Bagaimana tuh? kayaknya akan lebih baik ya para dai itu turun ke masyarakat pasca banjir ketika masyarakat sudah merecovery rumahnya, membersihkan rumahnya, datang kumpul ya dengan tetap protokol kesehatan jalankan, memberikan tausiah lah untuk makin membuat hati tenang, jiwa Boleh. tentram tadi kata Gus. Jangan sampai kemudian kita uring-uringan, seharusnya ini kesempatan emas untuk bagaimana mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, tapi akhirnya saking tadi dengan dengan suasana kalut kan kadang otak normal kita kan nggak jalan gitu Gus. Nah untuk bagaimana merecovery hati agar lebih itu lagi, ya seharusnya para pendakwatnya turun ya Gus ya. Ya nanti coba. Semoga bisa. Ya. Dan sebenarnya ya pasti bisa kalau mau. Iya. Masalahnya kan mau atau tidak nih. Tapi kan nggak ada yang bayar turun. Gus. Ini urusan kerja atau urusan kita mau berbuat kemanusiaan atau apa ini? Kalau urusan bayaran kerja namanya. Ya malum Gus, kalau namanya korban banjir mah sensitif Gus. Enggak lah, enggak Ya, seperti ya, itu. Tapi insya Allah lah. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jadi sebab kita lebih dekat dengan Allah dan semuanya ini pelajaran semuanya. Ya. Bukan hanya sekedar yang menjadi korban banjir saja, tapi ini pelajaran buat orang yang lain juga. Kadang pun kayak saya bisa ngomong seperti ini. Ya. Belum tentu saya juga pun bisa untuk ngomong seperti ini ketika saya yang menjadi korban. Karena ngomong mah gampang. Tapi andekan kita menjadi korban saat itu, wallahu a'lam apa yang Sama terjadi. Gus, ini fakta nih. Saya kan sering kali ya ketika banjir meliput bagaimana kegiatan banjir sampai ke daerah Karawang Utara. Tetap enjoy Gus, karena saya pun kebetulan oleh Allah diberikan kelebihan ya untuk ngadepin air-air gitu mah masih bisa renang lah. Karena hidup di lembur biasa nggak jadi sekunder kan gitu. Tapi pertama kali merasakan sendiri tengah malam jam 2 dini hari dengan hujan turun, banjir datang, di tengah jeritan anak dan istri, keluar juga air mata Gus. Iya pasti. Ya. Ya Tapi Allah. sekarang sudah terimunisasi karena saking lamanya. Udah terbiasa. Perasaannya udah terbiasa maksudnya gitu, udah kebalan. Ini sengaja buat korban banjir. Ayo mana sih? Ayo seadanya tuh. Silakan. Gus. Jadi mohon maaf Gus nih, saya jadi banyak curhat nih. Weh, ini lebih seru. Yang penting kita sambil menikmati ini nih. Seadanya kita nikmati. Ya. Begitu Pak Pino. Ya. Jadi kalau saya sih bisa sekedar menyimpulkan sementara bahwa memang musibah bisa menimpa siapa saja dan dalam bentuk apa saja. Kebetulan air banyak itu menjadi musibah, air kecil tidak. Api kecil tidak musibah, api besar menjadi musibah. Kadang-kadang kelebihan itu menjadi musibah. Nah ini hikmahnya yang pertama. Kemudian selanjutnya benar yang sampai Gus tadi soal sabar yang tidak harus berkesudahan, karena memang tidak pernah ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang membatasi sabar. Saya sabar 1 tahun atau saya sabar 2 tahun dan seterusnya. Dan saya kira ini hikmah yang disampaikan tadi oleh Gus. Dan kira-kira Gus di akhir
katakan ini kelihatan udah mau pulang nih. Gitu. Tapi di rumah sudah ada banjir kan sekarang. Di rumah sudah surut, alhamdulillah. Tinggal yang belum surutnya yaitu belum selesai ngusir lumpur. Oh, iya. Ini proses ngusir lumpur itu tadi saya ceritakan paling cepat 3 hari kalau dibantu sama mesin steam. Itu paling lama kalau manual ya 5 hari, Gus. Karena kan bukan hanya sekedar rumah dan lantai-lantai dinding, tetapi juga tadi alat-alat rumah tangga, Gus. Itu yang paling cukup lama, makan waktu lama. Masya Allah. Ya semoga lah cepat selesai. Amin. Mohon doa dari Gus juga, Ya. dari Gus untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana. Kita sebenarnya doa itu bareng-bareng berdoa. Kita di sini ya berdoa, yang kena musibah pun ya berdoa. Bila perlu seluruh Kabupaten Karawang, masyarakatnya semuanya berdoa. Semua berdoa. Semua berdoa mengharap kepada Allah agar Allah jauhkan dari musibah-musibah, dari Amin. peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, sehingga kita ke depan jauh lebih baik. Tapi yang paling utama bukan hanya selesai dari musibah, kita bisa mengambil hikmah dari musibah yang terjadi kepada kita dan menjadikan kita ke depan jauh lebih baik hidupnya dan jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Allah. Yang perlu kita sesali yaitu kita tidak menjadikan dan tidak mengambil hikmah dari peristiwa yang kita alami. Ini adalah perihal yang sangat disayangkan dan itu sangat perlu disesali. Karena dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kok ternyata nggak ada pengaruhnya di diri kita. Nah ini berarti kita tidak punya keinginan untuk ke depan jauh lebih baik. Tapi insya Allah semoga berharap kepada Allah bareng-bareng sudah kebersamaan kita bukan hanya sekedar saling bahu-membahu membantu saja, termasuk kita pun bareng-bareng memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita bukan hanya di dunia, tapi bahkan Allah selamatkan kita semua sampai kelak nanti di akhirat. Amin. Dan Allah selamatkan kita sampai Amin. kita masuk ke dalam Amin. surganya Allah Ta'ala. Amin. Yang jelas Bapak tetap sabar dan semangat. Alhamdulillah, Semangat. Gus. Nggak Saya perlu. dapat lagi ini nih. Dapat dicas lagi nih hati ini. Dari yang tadinya sudah ya kalang kabut sudah apalagi Gus kayak apa ya? Orang pasrah yang nggak bisa berbuat apa-apa pada akhirnya kan ya udahlah banjir sekalian, gede sekalian. Pada akhirnya itu kami sadari. Tetap harus semangat dan yakin hidup kita ke depan. Amin ya jauh Allah, lebih ya baik. Rabbal Alamin. Punya tekad yang kuat, semangat semuanya. Nanti juga Kang Abu tetap gali teman-teman siapa yang mau bantu, bukan hanya kemarin ngasih makan saja, Ya. tapi coba kita bareng-bareng nyari teman-teman yang tetap siap untuk membantu buat korban banjir pasca banjirnya. Karena jelas saya merasakan sendiri kalau melihat kondisi seperti itu untuk memulihkannya itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Berat. Yang jelas mungkin keuangannya berkurang dan sebagainya, habis itu Ya hartanya karena semuanya lumpuh hancur. Gus. Selama banjir itu kegiatan ekonomi masyarakat lumpuh sama sekali, total. Ya Allah, Ya. semoga selesai itu Amin, semua. amin, ya Ya, kita minta kepada Allah, semoga Allah selamatkan diri kita Amin. semua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jalil karim wa 'azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa al wa sahbihi wa mawalah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak semangat. Semangat.
tetap Amin. dan berikan semangat buat yang lain. Amin. Tetangga, Semangat yang lain. Saudara semuanya Semangat. semangat. Yang jelas Allah tidak pernah tidur. Amin. Kita ketuk pintunya Allah, Allah akan bantu kita semua.